selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama lagu Yesus Pokok. Adik-adik, untuk memulaikan ibadah kita, mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kembali di hari Minggu ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, kami mau beribadah, mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah boleh berjalan dengan baik dan dalam lindungan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi bersama-sama lagu Hai Mari Sembah. Adik-adik, nah tadi kita kan sudah memuji Tuhan. Nah kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita, hati kita, pikiran kita. Nah kita doa dulu ya. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kembali di pagi hari ini. Bapa, kami sebagian anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin, berkati kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama ya. Sudah? Nah, pelayanan kasih.
Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau memuji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ini. Adik-adik, kita tadi sudah membaca dari firman Tuhan yang di 2 Korintus 8. Nah, pagi ini Bunda mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang pernah atau suka berbagi? Ayo jawab ya. Nah, adik-adik, menurut adik-adik hal apa? Tadi kan ada yang adik jawab juga, ada yang suka berbagi, ada yang suka berbagi, ada yang diam aja. Nah, sekarang Bunda mau tanya, menurut adik-adik yang gak suka berbagi itu kenapa ya? Hal apa yang sering membuat adik-adik sulit untuk berbagi? Alasannya pasti ada ya. Nah, satu, karena apa? Takut. Takut kenapa? Kalau berbagi, aduh, kalau bagi sama itu, aku nanti kurang. Atau aku lapar nanti kalau aku bagi. Atau juga ada yang gak peduli dengan temannya yang membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita seperti di bacaan di 2 Korintus ini. Kita semua yang sebagai pengikut Tuhan Yesus mengingatkan tentang apa? Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai pengikut Yesus kita harus mempunyai hati dan perilaku yang selalu ingin berbagi. Dalam pembacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang merupakan jemaat yang kaya secara materi. Namun, disayangkan ketika jemaat di Yerusalem sedang membutuhkan pertolongan, justru ada jemaat lain yang membantu jemaat di Korintus, yaitu jemaat di Makedonia. Padahal jemaat di Makedonia itu tahu, adik-adik, jemaatnya kecil, dia itu banyak penderitaan, banyak pergumulan, tetapi dengan suka hati, dengan rela mau membantu jemaat di Yerusalem. Demikian juga adik-adik, walaupun kekurangan, walaupun aku masih kecil, mana bisa aku berbagi? Kita bisa berbagi dari hal-hal yang kecil. Misalnya ada temannya merasa lapar atau nggak punya kue, kita punya.
Nah, kue yang besar itu walaupun kecil bisa dibagi, itu sudah berbagi. Atau temannya yang bersusah jatuh, tolong, kita berbagi kasih itu. Banyak bisa kita lakukan di adik-adik setiap hari, sama dengan yang dilakukan Rasul Paulus. Seperti jemaat di Makedonia ini, walaupun miskin, walaupun kecil, tapi bisa berbagi. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mengajak kita umat untuk mengingat bahwa kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam jemaat harus kita bagikan di setiap semua orang. Adik-adik, tadi melalui 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 kita dapat menyimpulkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa meneruskan kasih karunia Tuhan Yesus kepada semua orang. Terus kedua, meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang hanya bisa dilakukan oleh setiap orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita belajar untuk menjadi anak-anak yang selalu siap meneruskan kasih karunia Allah yang kita rasakan kepada semua orang. Nah, mari kita membaca di dalam Amsal 3 ayat 27. Kita baca ya adik-adik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sekarang kita akan tuliskan keinginan untuk meneruskan kasih karunia Allah. Kita tulis untuk adik-adik apa yang harus kita lakukan untuk bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini adik-adik. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Adik-adik, mari kita akan berdoa syafaat. Kita siapkan hati kita, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan berkati anak-anak layan kami agar mereka tumbuh kembang mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati di dalam mereka belajar Tuhan, dan berkati juga Mama Papa yang telah menyertai anak-anak ini, membimbing mereka. Kau berikan kesabaran, damai sejahtera-Mu selalu hadir di dalam keluarga mereka masing-masing. Demikian juga para kakak-kakak layan yang telah melayani mereka, Engkau berkati di dalam kehidupan mereka maupun di dalam setiap pelayanan mereka. Berkati juga para presbiter, para pendeta, Bapak pendeta kami, presbiter, Engkau berkati Tuhan. Dan juga bangsa dan negara kami bersyukur kami bisa berdiam di dalam bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami ini yang kurang sempurna, dan kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, mari kita mendoakan bersama persembahan yang sudah kita berikan. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan. Tadi juga kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di gerejamu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan menyanyi bersama-sama lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan telah menyertai, memberkati kami, dan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu setia dan berbagi dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik semuanya, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan bersama-sama dengan kakak layan semuanya. Ingat pesan kakak, jaga kesehatan,
Tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa.